Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi tentunya bersama saya di channel Sofi Bonsai. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat bahan bonsai kimeng gabungan dengan konsep informal ya teman-teman, atau batang tunggal yang sedikit kelihatan meliuk. Lalu untuk bahan asnya ini saya membuatnya dari papan kayu yang saya lukis lalu saya potong. Karena papan kayu yang saya gunakan tipis ya, atau gepeng, jadi saya lapisi menggunakan serabut kelapa seperti ini teman-teman. Jadi kelihatannya sudah sudah gemuk ya, karena saya lapisi menggunakan serabut kelapa seperti ini. Nah, seperti ini untuk papan kayu yang saya buat ya teman-teman. Dan di sini untuk bahan cangkokannya sudah saya persiapkan. Ini kurang lebih ada 30 batang ya teman-teman. Ada 30 batang dengan ukuran ya kurang lebih serokok lah ya, atau sepulpen. Jadi kalau misalnya pun nanti kurang, ini saya tinggal panen di belakang ya teman-teman. Lalu nanti kalau misalkan teman-teman ada yang minat ya, entah mau dibikin gabungan maupun dibikin pecah batang, nanti di berbagai ukuran saya ready ya teman-teman. Tinggal panen di belakang. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi saya melalui nomor WA yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Oke teman-teman, jadi kita langsung ke proses penggabungan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekali lagi kalau misalkan ada teman-teman yang minat ataupun ada yang mau beli untuk bahan cangkokan kimeng, entah nanti mau dibikin gabungan maupun dibikin pecah batang, saya ready banyak ya teman-teman. Di berbagai ukuran, yaitu paling kecil di ukuran pensil ya, atau sebatang rokok. Lalu yang kedua seukuran jempol kaki, dan yang ketiga sejempol tangan ya teman-teman. Jadi kalau yang kecil mungkin lebih enak kalau kita bikin kimeng gabungan ya teman-teman. Kalau yang lebih besar mungkin lebih enak kalau kita bikin pecah batang. Jadi teman-teman nanti bisa langsung menghubungi saya melalui nomor WA yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Nah oke teman-teman, jadi sekarang saya sedang melakukan proses penggabungan. Jadi kita gabung dengan cara mengelilingi bahan asnya seperti ini. Lalu setelah bahan kimeng sudah tergabung ya, kita ikat bagian pangkal bawahnya teman-teman. Nah sebelumnya untuk bahan kimeng yang saya gabung ini saya siapkan 30 batang, dan ternyata setelah saya gabung, setelah saya tata seperti ini, ternyata masih kurang ya teman-teman. Jadi saya panen lagi sebanyak 10 batang, jadi semuanya kurang lebih ada 40 batang ya. Oh iya teman-teman, jadi serabut kelapa selain fungsinya kita jadikan as tengah, ternyata setelah saya pelajari, setelah saya googling untuk serabut kelapa sendiri mengandung zat perangsang akar ya teman-teman, atau mengandung ZPT yang bagus untuk tanaman yang kita tanam. Jadi selain kita bikin as tengah ya, untuk serabut kelapa sendiri mengandung zat perangsang akar yang bagus untuk tanaman yang kita tanam. Selain mengandung perangsang akar, serabut kelapa sendiri bisa menyimpan air yang tentunya setelah kita siram nanti bisa membuat kimeng yang kita tanam terasa lembab ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi mohon maaf ya tadi di waktu proses pembuatan cabang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini tidak kerekam ya teman-teman, karena di waktu proses mau ngerekam tadi lupa nggak kepencet tombol kameranya teman-teman. Jadi otomatis pembuatan cabang-cabangnya nggak kerekam ya. Namun saya rasa teman-teman paham ya untuk membuat kimeng gabungan seperti ini. Jadi saya kasih penjelasan sedikit ya teman-teman. Untuk pertama kita ikat bagian bawahnya ya, lalu kita ikat lagi bagian atasnya seperti ini, dan jangan lupa kita sisakan entah kurang lebih 10 batang untuk kita jadikan cabang yang pertama ya. Kita sisakan, lalu atasnya kita ikat lagi teman-teman, dan atasnya lagi kita ikat, dan jangan lupa kita sisakan kurang lebih 7 batang untuk kita jadikan cabang yang kedua ya, dan seterusnya begitu. Jadi saya rasa teman-teman paham lah ya untuk membuat kimeng gabungan seperti ini. Dan untuk pangkal bawahnya ini kelihatan mekar ya teman-teman, daripada yang tadi kelihatan lurus, jadi sekarang kelihatan mekar karena saya ganjal menggunakan serabut kelapa ya. Jadi kelihatannya lebih enak ya, dan lebih mekar juga. Nah oke, jadi selanjutnya ini akan saya tanam di pot dulu, baru nanti setelah pertumbuhannya normal baru akan saya pindah ke tempat ground ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi untuk cabang yang pertama ini
posisinya agak tegak ya, karena sangat sulit ya untuk kita miringkan, karena memang ini ada 10 batang kurang lebih. Jadi mungkin nanti setelah batang cabang yang pertama ini nyatu, nanti akan saya tekuk dengan teknik V ya. Kita gergaji di sini, lalu kita tekuk ya, seperti itu. Jadi kita tunggu batang cabang yang pertama ini untuk menyatu dulu, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi selanjutnya kita tanam ya bahan bonsai kimeng hasil gabungan yang saya kerjakan tadi. Dan di sini untuk pot lalu media tanamnya sudah saya persiapkan sebelumnya. Dan untuk media tanam yang saya gunakan ini seperti biasa ya teman-teman. Ini adalah media tanam yang terdiri dari 3 campuran, yaitu pasir sungai, sekam lapuk, dan kotoran kambing. Jadi ini adalah media tanam yang sering saya gunakan, dan ini adalah media tanam andalan saya juga. Nah oke teman-teman, jadi untuk proses penggabungannya sudah selesai saya lakukan. Jadi kita tinggal menunggu perkembangan berikutnya. Nanti kalau misalkan pertumbuhannya sudah mulai normal, kita pindahkan ke tempat ground yang baru ya teman-teman, agar nanti proses penggabungannya lebih cepat lagi. Dan mungkin sekian dulu ya untuk info proses pembuatan kimeng gabungan dari saya. Nanti setelah ada perkembangan baru, pasti nanti saya update lagi buat teman-teman sampai bahan bonsai kimeng ini jadi seperti itu. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.